Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semuanya. Alhamdulillah kita kembali dalam Wirausaha hari ini ya, segmen kita di segmen yang kedua yaitu tentang fundamental bisnis. Alhamdulillah kita sudah hadir samping saya ada Bang Haji Widoyo. Ya, Assalamualaikum Bang. waalaikumsalam Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita biasa manggil Coach Widoyo ya. Alhamdulillah. Gimana kabar Coach? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bisnis semakin melesat, Mengasihkan, mengasihkan ya. mengasihkan. Ya Asik. jadi kemarin itu kita sudah bahas tentang mindset ya. Ya, Artinya dalam bisnis itu salah satu hal yang paling penting adalah tentang mindset. Nah, mungkin bisa diceritakan nih pengalaman Bang Haji. Saya manggil Bang Haji ya. aduh. Bang Bodoh Haji. antum ngomong manggil aneh begitu. Iya, biar terlihat pantaran gitu. Siap. Aku jadi muda lagi nih. Iya. Ya, Oke. jadi share mungkin Bang Haji terkait bagaimana sih pentingnya kita apa saja fundamental apa sajalah yang harus kita siapkan di dalam memulai atau dalam menjalankan bisnis. Oke, baik. Baik, insya Allah Bang Jack, mungkin sharing dengan pengalaman aja kali ya. Siap. Karena kalau teori-teori udah banyak lah ya. Udah. Udah banyak. Jadi memang saya yakin buat teman-teman yang mulai bisnis ya, biasanya itu kan banyak sih orang yang masuk ke sini tuh nggak ada visi ya, nggak ada tujuan kecuali untuk mereka itu mendapatkan lebih materi uang gitu. Awalnya pasti begitu. Tapi sebenarnya kalau kita tahu bahwa ketika udah masuk ke dunia bisnis dan kita sudah merasakan betapa mulianya kita sebagai pengusaha, ya. Siap. Karena dengan kita jadi pengusaha, lalu kita bisa memberikan banyak dampak positif kepada banyak orang, lalu kita jadi punya sebuah visi yang ke depan bahwa kita bisnis bukan buat kita sendiri, bukan buat Oh, keluarga, tapi bagaimana bermanfaat buat umat, buat masyarakat gitu. jadi salah satu tujuan bisnis kita ya, tujuan kita berbisnis bukan mungkin di awal orang pengennya duitnya aja dulu nih, Iya gitu. duit dulu gitu. Iya gitu. Karena memang itu kan kita banyak yang bisa berhasil itu karena terjepit kondisi. Betul. Nah, itu pengalaman kami juga kan dulu begitu. Masuk karena kita kekurangan, Iya juga sih. lalu takdirnya Allah kasih jalan. Kan nggak semua orang juga langsung begini kan. Betul. Ada yang butuh gini-gini dulu, tapi insya Allah. Nggak semua orang punya privilege mulainya dari 1 atau 2. Kadang ada yang mulai dari 0 atau dari minus malah. Betul, betul sekali. Nah begitu. Jadi banyak juga bisnis yang diawali dengan keterpaksaan ya. Ya. Kondisi, eh, tapi itu malah justru yang akan melatih gitu. Betul. Justru orang yang ketika dia masuk ke bisnis karena keterpaksaan, nah, karena mungkin kekurangan materi biasanya lebih fight. Karena Lebih dia struggle ya. struggle, bener struggle. Karena dia ngalamin kesulitan ya dalam hidupnya gitu. Jadi ketika mungkin suatu saat ketika bisnisnya sudah sustain, sudah apa namanya, sudah grow up, tiba-tiba ada masanya bisnis itu drop, dia sudah tidak stres lagi kayaknya. Ya, betul sekali. Jadi memang kita butuh latihan ya Bang Jack ya dalam hidup ini. Mungkin buat teman-teman yang nggak cuma bisnis ya, kan kehidupan juga kan kadang Allah memberi kita latihan. Ketika ada masalah, ada ujian. Nah, kita harus yakin dulu bahwa itu ya Allah yang ngasih gitu. Sehingga sebagai bahan latihan kita. Betul. Kalau kita lulus, naik kelas. Kalau kita nggak lulus ya di kelas yang sama gitu. Jadi nggak ada yang ngulang ya. Nah, iya, kayak gitulah. Jadi kita Betul. harus bisa paham dulu konsep dasar untuk supaya kita yakin bahwa innamal usri yusra ya. Nah, ketika mungkin salah satu fundamental awal tadi tujuan ya. Ketika tujuan kita berbisnis, berarti kan suatu saat bisa berubah terus ya. Bisa jadi dengan pemahaman ya, pemahaman. Dan saya yakin kayak sekarang nih kalau kami ya memiliki bisnis ini sudah bukan lagi berpikir untuk kekayaan ya, tapi ketika Allah berikan kita takdir paham bisnis gitu ya, lalu kita bisa memaksimalkan apa namanya potensi kita, bisa bahasanya memiliki pabrik-pabrik uang gitu. Nah, kan Cetak uang ya. mencetak uang gitu banyak itu kan ketika kita sudah pada titik di mana bukan buat kita, bahwa kita kayak dikasih semacam tugas sama Allah gitu.
supaya menjadi orang-orang yang biasanya kayak Abdurrahman bin Auf, Ya. bin Affan kan gitu Betul, betul. konsepnya gitu. Ya jadi apa, kalau kita melihat memang orang itu ketika sudah berada di titik puncaknya, Mhm. kadang-kadang sudah tidak lagi memikirkan hartanya gitu. Iya, jadi lebih, mungkin posisi ini kan ada levelnya kan mungkin sedikit pernah saya sampaikan juga bahwa pernah Abu Sofyan itu bilang gini, kalau level habis itu pertama kan cari makan, cari Oh, uang, cari sistem atau dan SDM, lalu kan ini udah ini tinggal titik terakhir kan beramal ya. Iya gitu ya, cari apa namanya, levelnya gitu loh. levelnya Yang ya. tadi saya bilang kan pertama kan kita nyari uang dulu kan, Iya sih cari benar, makan dulu, cari makan. terus cari uang. Iya Karena sih. udah punya rumah, kan pengen rumah yang kedua, pengen mobil segala macam, seterusnya. Sampai level di atas, itu yang saya bilang orang-orang yang sudah lagi berpikir bisnis itu bukan buat dirinya atau buat keluarga, tapi bagaimana kita menjadi bermanfaat tuh banyak buat umat gitu. Itu sih Bang Jack. Jadi udah yang dipikirkan udah bukan lagi diri sendiri, Hmm. keluarga, bukan lagi karyawannya, tapi umat ya malah. Iya, karena emang bagaimana hasil dari usaha kita tuh kita berikan buat kebaikan umat ini gitu. Berarti Insya Allah. memang sebenarnya apa, Rasulullah benar-benar meneladani bukan hanya dari keislaman ya, tapi dari bisnis Oh pun. iya banget itu. Artinya ketika ketika posisi Rasul ini sudah menjadi nabi, ya beliau sudah tidak lagi memikirkan bisnisnya itu untuk diri sendiri maupun keluarga ya. Betul sih. Jadi Rasul itu sudah memberikan contoh ya, bagaimana berbisnis yang benar. Dan itu menjadi kaidah-kaidah umum dalam sebuah bisnis. Kalau kita menjalankan kaidah itu, yakin berhasil. Hmm. Dia nggak mengenal agama, nggak mengenal ras ya. Ya. Siapapun yang berbisnis dengan kaidah yang benar, pasti benar. Jadi artinya apa, konsep bisnis ini ketika kita mau sukses ya, itu sebenarnya sudah ada apa, kalau saya sih bisa nyebutnya sudah ada puzzle-puzzlenya nih. Tinggal kita nyusun aja nih. Iya, jadi sebenarnya sudah apa ya, Ada SOP-nya itu ada ada. panduannya Nah, sebenarnya kalau ya. bahasa kaidah-kaidahnya, jadi Kaidahnya. cara-caranya. Jadi kalau orang yang jujur, orang yang komitmen, orang yang punya integritas, Hmm. lalu dia punya apa namanya, kekuatan untuk struggle, pasti berhasil gitu. Mhm. Kan hal-hal yang sifat itu umum. Ya, sebenarnya kita punya semua ya kan, kalau kita mau ya. Betul, itu tergantung kita punya apa namanya, willing nggak, keinginan nggak untuk ke sana gitu. Ya kadang-kadang kita artinya sifat-sifat itu mah sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita artinya ketika jujur, Mhm, amanah, ketika mhm. kita diamanahkan uang, diamanahkan kerjaan, apakah kita amanah nggak terhadap hal itu? Daya tahan, Daya tahan ya. apa namanya, kekuatan untuk menahan rasa sakit. Kan kadang-kadang kan kadang orang ketika, eee, orang berhasil kan kadang nggak ngelihat, Susahnya ya. susahnya ya. Betul sih. Kadang gitu, Jack. Iya. Ente juga pasti ngalamin lah. Sejauh ini kan ente Iya, sudah iya, iya. pada posisi yang bagus, Jack. Tinggal gimana ente ngejaga ritmenya supaya Betul, lancar. betul. Ya kadang-kadang memang ada masa ya, sama mungkin pengalaman saya juga dulu bukan dari kalangan yang atas ya. Iya, Jadi ya satu sisi bersyukur Pak bahwa kita pernah ada di bawah sehingga itu jiwa struggle itu yang nggak dimiliki semua orang. betul betul. Menurut saya jiwa struggle itu bisa jadi privilege juga kali. Iya, betul. Kan nggak semua orang nggak Iya, semua orang alokasi seperti itu. Itu kan kan ngelakonin kan. iya, Kalau jawabannya ngelakonin, ngerasain, betul. merasakan itu kan lebih emosional Mhm. nanti gitu. Berarti selain tujuan dari dalam berbisnis ada fundamental apa lagi nih yang penting dimiliki oleh seorang eh, diri ya, karena kita bahasnya diri ya, mungkin ada Heeh. orang yang di sini teman-teman ada yang baru mulai bisnis, ada yang sudah jalan gitu. Nah selain Mhm. tujuan tadi yang harus diperbaiki apalagi Bang Haji? Eee, fundamentalnya ya, Iya, mindset ya, betul nggak mindset sih? ya. Mindset ya. Jadi, pola pikir. Jadi, kan beda ya antara orang yang punya, mohon maaf nih, yang jiwanya pekerja Iya. sama jiwa pengusaha itu kan beda. Karena beda 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 cara pandang Oke. ya dalam mencari uang gitu ya. Kalau orang yang orang yang bekerja kan dia hanya menerima saja. Mhm. Tapi kalau pekerja kan dia memberi. Jadi Kalau pengusaha ya. akan memberi kan, Iya. dia kan dia menggaji.
Jadi ketika dia punya mindset bisnis, mindset yang luas, maka tentu dia akan berbeda ketika ngeliat peluang. Kan kadang-kadang peluang tuh datang setiap saat. Cuma ketika mindsetnya itu belum kebentuk, Lewat aja ya. lewat aja. Kan namanya orang yang beruntung itu adalah ketika bertemunya antara persiapan dengan kesempatan. Oh, Ya nggak sih? jadi orang yang udah siap, kesempatannya ada, dapat ya. Dapat, momentumnya dapat. Makanya disebutnya peluang, Peluang. karena ada uangnya. Karena kan abangnya apa? Pel. Kalau nggak ada peluangnya pel Pel. doang. Iya benar Jadi juga sih. jadi ngepel doang Pel kita nih. doang, Ngepelin doang nih. Iya, Ya, benar-benar. betul ya. Astagfirullahaladzim. Nah, kadang juga gini Bang Haji, ada apa? Saya pernah belajar tadi terkait dalam hidup ini tuh kita ada memiliki kuadran kehidupan. Mhm. Ya, mungkin yang pertama kita sebagai pekerja, kemudian yang kedua sebagai self employer, artinya kita ya UKM, jualan sendirilah. Iya, Mas sendiri. Atau saya sebutnya CEO, sebutnya Chief Everything Officer. Oh siap. Jadi everything Semuanya semua. kerjain, iya benar. Ya, Tahapannya itu begitu. terus mulailah nih menjadi seorang pengusaha yang memang punya sistem, punya apa namanya, punya karyawan. Artinya sudah tidak lagi mengandalkan raganya, gitu. Nah ini sama terakhir mungkin ya sebagai investor yang artinya ya sudah jiwa dan raganya sudah tidak diandalkan. Mungkin ini apa namanya pucuk terakhirnya, kalau orang nyebutnya bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan begitu. Investor. Ya. Nah ini mungkin terlalu jauh ya kalau kita bahas investor. Iya. Bagaimana teman-teman nih sebagai pekerja mulai berganti kuadran nih. Oh, siap. Jadi dari sebagai karyawan apa nih? Mungkin Bang Haji kan dulu pernah jadi karyawan kah? Iya, betul. Ya kan? Atau ketika mulai bisnis seperti apa untuk ganti aja nih, ganti kuadrannya nih seperti apa? Siap, siap. Gini, mungkin ini bukan teori tapi pengalaman ya. Karena saya dulu kan kerja 10 tahun ya. 10 tahun lo kerja? Kerja 10 tahun. Tapi di tahun ke-6 itu aku udah mulai bisnis. Oh. Gabung sama Pak Dahlan kan. Iya. Waktu itu. Jadi tahun 2002 itu udah mulai bisnis. Ya katanya bilang karena kita anak 2, gaji 1,5 juta kan nggak cukup. Lalu kepikir gimana caranya. Akhirnya ketemu sama Dahlan itu. Kemudian baru kita bisa gabung, belajar sama beliau banyak banget. Sampai sekarang jadi guru aneh di bisnis kan. Berarti selama 4 tahun itu dari range tahun ke-6 ini itu langsung 2 kaki tuh. 2 kaki. Untung gak sandung dia aja. Ngengkang berarti kalau orang jalan mati. Ya makanya 2 kaki itu serius. Itu aku kerja juga, bisnis juga. Jadi juga luar biasa itu. Oke. Jadi memang kesadaran lah. Jadi ketika dulu kita apa namanya, kalau cuma kerja doang gitu, gaji cuma sekian, kapan saya bisa A B C D gitu kan. Artinya Iya kan, sangat emosional kan dulu kita kalau pagi-pagi apalagi harus, mumpung masih muda ya. waktu itu masih 26 ya. 26. Jadi ketika kita pagi-pagi harus ngantri mobil, rebutan, itu kan emosional banget tuh. Kapan saya bisa nggak kayak gini gitu kan. Nah, udah mulai tuh ikut seminar segala macam kan. Oke. Seminar, ikut ngobrol sama orang-orang yang pengusaha yang berhasil. Kebuka tuh pikiran. Oh iya, bisnis gitu kan. Akhirnya tadi ketemu Adalan itu, kita nge-create sebuah bisnis yang waktu itu. Bisnis apa pertama nih Bang Haji? Mulai bisnis. Oke. Sebelum bisnis sebesar ini apa nih? Kan ada satu hal kecil kadang-kadang di luar logika bisnis. Ya, jadi gini Bang Jack. Aneh dulu teknisi kan. Oh, teknisi masang antena itu loh. Oh iya, zaman antena. Antena kan, antena ATM dulu. Iya. Nah itu kerjaan aneh. Jadi sederhana aja waktu itu. Jadi bisnis apa ya? Atau bisanya apa? Pasang antena. Udah itu aja Pak. Oke, jadi berawal dari apa yang kita bisa sekarang ya. Saya bisa pasang antena. Tapi waktu itu kan belum umum ya masang gitu kan. Ya. Tapi Masya Allah, sepertinya momentumnya pas. Pas ya. Orang udah mulai banyak punya TV. Bukan itu sih, karena bisnisnya ini untuk korporat. Karena kita masang antena satelit. Oh, satelit. Oke. Nah, kan nggak umum kan. Tapi tahun 2002 kan mulai. Tahun 2004 kan Yusuf Kala jadi wakil presiden. Iya. Nah kan. Nah waktu itu dia langsung memberikan kebijakan untuk outsourcing. Oke. Semua kerjaan teknis di-outsourcekan. Nah, saya udah 2 tahun umur usaha perusahaan kan. Iya. Nah, itu saya kebanjiran order tuh. Oke. Momentum kan.
Jadi Saya udah tapi Anda siap, mempersiapkan diri dulu Heeh, ya? udah siap gitu. Kan tapi saya nggak tahu tuh, Allah Oh, yang Maha Kuasa tuh. iya iya. Tiba-tiba Allah kasih Oke usaha oke. gini langsung tahun 2024 Iya iya iya, udah nangkap banyak betul. pekerjaan tuh. Jadi artinya, eee, apa, sesuai yang tadi tuh, adanya kita persiapan dulu, muncul kesempatan. Iya. Jadi kalau teman-teman, saya sedikit ini ya gambar ya, Bang Haji ya. Kebetulan mirip-mirip juga sama saya gitu kan. Ayo dah itulah. Artinya selama beberapa tahun, mungkin lebih lamaan Pak Haji, 4 tahun ya, saya kurang lebih 3 tahun lah. Nggak tahu. 3 tahun 2 waktu kaki tuh. itu, ya kanan kiri, Ah. apa, ketika itu gaji sekitar 2 juta terakhir itu saya sebagai guru honorer. Oh iya itu guru dulu ya? Iya, Aku ingat. Oh iya itu guru. iya guru honorer, mulai bisnis tuh saya mulai bisnis travel, Ah iya benar. eee dan lain-lain, I.O. Nah, Mhm. saat itu penghasilan saya 3 sampai 5 juta Dari dari luar. bisnis di luar, Oh, sedangkan ngajar 2 juta. Itu dibangun selama 3 tahun. oke. Artinya berarti Bang Haji ataupun teman-teman ya yang ingin mulai bisnis nggak apa-apa dulu ya, 2 kaki dulu ya Iya nggak apa-apa. untuk mempersiapkan. Oke, jadi gini Bang Jack, saya satu hal yang mungkin penting buat teman-teman ya yang mau bisnis ya. Jadi dulu itu saya mutusin keluar dari kerjaan itu, saya harus mastiin selama 6 bulan harus aman dulu, Oke, ininya ya, pendapatannya, pendapatannya ya. supaya pas nanti apa namanya 6 bulan itu nggak goyang dapur. Iya, betul. Kan kita Harus fight tuh, ngebul, dapur mah harus ngebul. ngebul, gitu. Jangan sampai nanti, "Oh gimana nih?" Nah, kita Ya, repot nggak fokus langsung kan. itu biasa Nah, tantangan keluarga tantangan itu. iya. Nah itu ilmunya. Jadi, butuh waktu, kita harus ada aman 6 bulan baru kita keluar. Oke, atau ada ini nggak, misalkan tabungannya harus berapa gitu? Iya 3 kali 6 kali gaji itu kalau menurut aku. 6 Oh, kali gaji, kan kita gaji terus terakhir mau 3,4 juta sama sih waktu itu. 3,4 juta Iya, ya. jadi saya Berarti udah berarti Bang Haji ini ketika memutuskan resign, artinya heeh, penghasilannya sudah ada, heeh, ada tabungan, kemudian ada tabungan setara 6 kali kali gaji, gaji, jadi aman kan, lalu kita keluar. atau mungkin nggak harus gaji ya, 6 kali living Pendapatan, cost lah, living cost iyalah. gitu Mhm ya, mhm. gitu. Jadi alhamdulillahnya Bang Haji mungkin waktu itu saya mulai bisnis, belum nikah. Jadi living cost-nya cuma 1 juta. Aman. Aman ente. Jadi mau keluar resign saat itu juga nggak apa-apa, Nggak ada yang nggak ada belakang. yang teriak-teriak. Iya 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 iya. Iya, ya berarti itu ya, Heeh. memulai teman-teman juga bisa nih memulai bisnis itu jangan ujuk-ujuk resign, Jangan ujuk-ujuk jangan, nanti khawatirnya ketika resign kemudian nggak nggak ada siap ya, pendapatan, berantakan, makin pusing malah kita, malah pusing. kita nggak bisa apa-apa. Betul, Iya karena sih. bisnis itu harusnya senang Ya dan happy. Nah, menyenangkan, betul sekali. senang dan menyenangkan. Kayak permainan. Oh, Bisnis itu kayak kita sedang main, main game ya? main game udah. Jadi ketika ya intinya kita jadi asik. Oke, Oh gini gini gini, iya kan iya. kita tahu polanya kan, oh gini 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 gini. Jadi nanti ketika udah ngerti, mau bisa apa aja, nyambung Jack. Jadi sih Iya yang iya, antum perhatiin, aneh main pertama di instalasi, iya pasti kan masuk ke dunia, apa namanya, pabrik, iya, alat peraga, kemudian masuk ke umroh, ke perumahan, kan itu semua hal nggak ada yang sama. betul. Tapi ketika Tapi kita paham bisnis, paham kaidahnya, iya, ngerti caranya, apapun yang kita kerjain jadi enak, asik, sebenarnya, ibaratnya manual book-nya mah sama ya, sama, tinggal mhm. implementasinya aja. Dengan kontennya apa, Iya, mau usaha apa, sama ilmunya Bos. oke. Iya sih bener, saya ngerasain juga Bang Haji. Artinya gini, Heeh. waktu itu bisnis travel saya tutup karena Covid ya. Iya Saya kan travel jalan-jalan, iya iya betul, inget ya tuh. kan. Ketika Covid, I.O dan travel saya itu tutup. Eee, Akhirnya saya buka catering akikah, akikah betul, ya kan. dan bisnis. Nah, ketika akikah itu kan konsepnya gini, kita ada orang yang bisa masak, kita Mhm, punya sumber dayanya kambing, mhm punya customer, ketemu. mhm, Nah, mhm. kemudian, serang itu saya bikin bisnis lagi, salah satunya adalah konveksi dan Iya, tailor. betul, Itu mhm. konsepnya sama, cuma beda, diganti aja. Iya Yang tukang masak diganti tukang jahit, iya yang sumber dayanya kambing diganti kain gitu. iya iya. Konsumennya sama, betul ya? Betul, Artinya ketika kita sudah punya satu usaha kemampuan usaha, betul. untuk berbisnis, Mhm, bisnis apapun iya, bisa dilakukan. Kadang-kadang orang, "Ih, nggak mhm. nyambung banget," gitu Cuma ya. gini Jack, apa buat teman-teman juga, jangan sampai emosional. Ketika Oh, kita mau masuk ke bisnis yang, berbeda atau baru,
jangan ujuk-ujuk, ini Mhm. belum settle ke sana. Oh iya, Jangan, betul betul. pastikan ini settle, Fokus ya. ada orang yang ngelola, kita nggak perlu hadir, tetap jalan, baru Mhm. main yang lain kan gitu. Oke, artinya tetap bisnis itu harus fokus ya? Fokus dulu, fokus sampai Fokus bener-bener udah sampai berjalan, udah bahasanya yang tadi bilang di ujung sini nih, yang udah pakai ada sistem, ada SDM, ya, ya artinya kan itu nggak perlu kita lagi kan. Nah, betul. baru kita main yang lain gitu. Sesuai kaidahnya kalau udah nyampe itu kita harus create new business ya, Yes, buka harus bisnis gitu. yang baru. Yes, gitu. Kalau Betul. kita jadi pengusaha yang begitu, tugasnya gitu. Iya. Bikin baru-baru gitu. Sama seperti main game, artinya permainan udah selesai, Iya, tapi bukan game over. iya, Artinya kita finish. benar. Finish, kita buka bisnis Iya, game yang baru, baru, betul. kita main game yang Permainan main baru. game yang baru. Artinya menyenangkan banget ya Bang Haji. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi kayaknya nggak harus harus lama nih ngobrol sama Bang Haji. Karena sayang sayang waktunya ya. Siap, siap, Nggak apa-apa siap. nanti ini dibagi beberapa segmen ya. Amin, amin. Artinya teman-teman juga nanti ke depannya yang mau bertanya, mau konsultasi, ya nggak apa-apa nanti kita suatu saat kita akan ada sesi tanya jawab ya, Amin, insya Allah, insya Allah. perihal masalah bisnis gitu. Insya Allah, insya Allah. Berarti mungkin tadi dari pengalaman Bang Haji menuju resign tadi ya, artinya ketika bisnis ini sudah sustain itu membutuhkan berapa lama lagi untuk bisa langsung scale up gitu? Eh, Bervariasi ya, tergantung bisnisnya ya. Hmm, Kalau pengalaman lagi ya, waktu kita masuk dari instalasi antena itu, kan 2002 kita mulai kan, 2008 baru masuk ke Praga, oke. ya, yang pabrik. Bisnis. 2008, terus 2014-an apa ya, itu masuk ke properti, terus umroh gitu Umroh, kan. iya, Kan itu kan nggak, betul. waktu beda-beda. Tapi juga kalau aku ingat dari di tahun 2002 sampai 2008 itu banyak sih bisnis yang kita jalan tapi gagal. Oke. Banyak banget. Aneh dulu sempat juga begini loh. Iya. Ingat Prima Busana aku dulu ingat. Itu juga gini. Terus interior gini Iya. juga gagal. Nggak ada yang semua berhasil. Oke, artinya sebenarnya ya kalau nggak berhasil dicoba lagi ya berarti Iya, ya? terus Terus sampai sampai ketemu boom sampai gitu. ketemu apa namanya, Momentum yang bagus. momentumnya ya? Iya, betul, betul, betul. Siap siap. Jadi luar biasa ini, terima kasih Bang Haji. Mungkin, terakhir ya sedikit bisa memberikan nasihat nih kepada teman-teman yang mau mulai atau sudah jalan bisnisnya. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau bisnis, ada 3 jalan ya, untuk masuk ke dunia bisnis. Pertama dari passion, kedua dari sumber, ketiga dari pasar. Oke. Ini 3 hal yang harus, mau masuk lewat mana. Jadi kalau dari passion itu berarti kan berhobi apa, saya suka apa, ya lakukan itu. Cari Oke, sumbernya, cari pasarnya. Nah, kalau kita punya sumber, sumber. saya punya katakanlah di desa apa yang, penghasilan apa, kan itu sumber tuh. Iya, Cari pasarnya, apalagi sekarang digital kan, oke. udah kemana-mana kita gampang untuk memasarkannya. Yang ketiga dari pasar, kita lihat trennya apa nih, orang lagi Lagi hype kemana kemana? nih, nah cari sumbernya. Sekarang gampang nyari sumber tuh Masya Allah, berlimpah, Asal kita serius. mau gerak ya? Asal mau bergerak, mau belajar itu aja. Betul. Artinya, dimulai dari apapun, mulai dulu ya berarti Iya, ya? mulai dulu. Apa namanya, kalau kita nggak start, nggak akan mulai, nggak akan tahu hasilnya. Tapi kalau kita start, ada 2 kemungkinan, berhasil nggak berhasil. Oke, Ya, nggak ada gagal ya. betul. Bismillah. Kalau belum berhasil ya coba lagi Iya, berarti. take action aja pokoknya, terus mulai. Ibarat ini adalah, konsep ciki. Apa Bisnis tuh? itu konsep ciki Apa Bang tuh? Haji. Anda baru dengar tuh? Iya, jadi zaman kecil kita kan beli ciki, Iya, suka dapat hadiah. heeh. Nah, ketika dibuka adalah coba lagi bacaannya. Jadi kita coba lagi terus sampai sariawan Sampai gitu. Kalau belum sariawan ya jangan berhenti mencoba. pada akhirnya dapat ya. Bisa aja tuh. Jadi ini adalah konsep ciki. Siap, Dan mungkin jadi itu setiap siap, itu ada sesi-sesi yang agak nyelenehnya. siap. Ya, mungkin terakhir teman-teman kata-kata hari ini, Bang Haji ada kata-kata hari ini? Antum aja, Denny. Ada yang belum siap, antum aja. Oh, belum siap. Ya, ayo teman-teman yang masih bekerja, saatnya kita mulai bisnis.
jangan pernah terus bekerja. Kenapa? Karena kalau kerjanya tiap hari, gajinya tiap bulan. Ayo berbisnis supaya kita bisa gajian setiap hari. Thank you. Oh iya, ini ada terakhir. Apa? Khairunas anfa'uhum linnas. Oh iya. Sebaik-baik kita yang banyak manfaat buat Banyak orang lain. manfaat. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallah.